Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Pranata, NIM 2010 Saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami, kelompok 3, yang berjudul Memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan atau approach merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi dan proses, yaitu ada dua juga, pendekatan yang berorientasi kepada guru atau lembaga pendidikan. Yang pertama, yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Dan yang kedua, ada pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi pembelajaran. Dan ada bagiannya juga. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Yang kedua, pendekatan tematik. Ya, dan yang ketiga, pendekatan pembelajaran efektif. Itu ada beberapa pendekatan yang diajukan dalam pembicaraan ini dengan harapan dapat membantu guru dan memecahkan berbagai masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ada beberapa bagian juga. Yang pertama, pendekatan individual. Yang kedua, pendekatan kelompok. Dan yang ketiga, pendekatan bervariasi. Dan yang keempat, pendekatan eduktif. Dan yang keempat, ada pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran. Dan yang pertama, pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengetahui bagaimana konsep itu diperoleh. Konsep ini diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak. Yang kedua, pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Dan yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif dapat diartikan sebagai panutan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasi pelibatan intelektual emosional siswa dalam proses pembelajaran. Dengan pelibatan fisik siswa, apabila diperlukan pelibatan intelektual emosional atau fisik siswa serta optimalisasi dalam pembelajaran, diarahkan untuk membelajarkan siswa bagaimana belajar, memperoleh dan memproses perolehan belajarnya tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dengan penerapan pendekatan cara belajar siswa aktif. Dan yang keempat, pendekatan kontekstual teaching and learning. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga di masyarakat. Dan yang kelima, pendekatan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dan yang keenam, pendekatan PBI, Problem Basic Instruction. Pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based Instruction. PBI
secara umum merupakan pembelajaran yang menyajikan kepada siswa tentang situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan inquiry menurut Arendt dalam Trianto 2010 halaman 92 di bukunya. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengajarkan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi. Dan yang terakhir, pendekatan STS, Science, Technology and Society. Pendekatan STS, STM, Sains Teknologi Masyarakat merupakan terjemahan dari Science, Technology and Society atau STS tadi, yang merupakan pendekatan pembelajaran dikembangkan berdasarkan pada filosofis konstruktivisme atau pendekatan pembelajaran tersebut telah berkembang pesat di Amerika dan Inggris sejak awal tahun 1970-an. Pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Sains Teknologi Masyarakat STM ini baru diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1990-an yang telah diuji coba dan dilakukan di berbagai sekolah di Jawa Barat dan daerah lain di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari makalah kelompok saya, kelompok 3. Mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.